أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saya akan membahas tentang Perang Khandak atau Perang Ahzab yang terjadi pada tahun 5 Hijriah bertepatan dengan bulan Februari dan Maret tahun 627 Masehi. Perang Ahzab disebutkan dalam Al-Quran Suci sebagai berikut. وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا وأراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله الموفقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشهة عليكم وإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم
الذي يخشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشهة للخير أولئك لم يؤمنوا فأهبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا. Terjemahannya adalah, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah atas kamu ketika laskar-laskar persekutuan datang menyerangmu. Maka kami pun mengirimkan kepada mereka angin taufan dan laskar-laskar kami yang kamu tidak dapat melihatnya. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ketika mereka datang menyerangmu dari atasmu dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu melantur dan hatimu sampai tenggorokan, dan kamu menyangka terhadap Allah bermacam-macam sangkaan, di sanalah orang-orang mukmin diuji, dan mereka digoncangkan dengan suatu goncangan yang sangat keras. Dan ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit berkata, tidaklah Allah dan Rasul-Nya menjanjikan kepada kami kecuali tipu daya belaka. Dan ketika segolongan dari mereka yang munafik berkata, wahai orang-orang Yasrib, kamu tidak akan dapat bertahan terhadap serangan musuh, maka kembalilah kamu. Dan segolongan dari mereka meminta izin kepada Nabi seraya berkata, sesungguhnya rumah kami terbuka, padahal rumah mereka tidak terbuka. Tidak lain yang mereka inginkan hanyalah melarikan diri. Dan seandainya musuh memasuki kota Madinah dari seluruh penjurunya, kemudian mereka diminta bergabung dalam kerusuhan melawan kaum muslim, niscaya mereka akan melakukannya, dan mereka tidak akan tinggal di Madinah kecuali sebentar saja. Dan sungguh, mereka sebelumnya telah mengikat janji dengan Allah. Mereka tidak akan memalingkan punggung mereka, dan perjanjian mereka dengan Allah pasti akan diminta pertanggungjawaban. Katakanlah, lari sekali-kali tidak akan bermanfaat bagi kamu jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan. Dan jika demikian, kamu tidak akan diberi kesenangan kecuali sedikit. Katakanlah, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari Allah jika Dia berkehendak menimpakan keburukan kepada kamu, atau jika Dia berkehendak memberi rahmat kepada kamu? Dan mereka tidak akan mendapatkan bagi mereka pelindung dan tidak pula penolong selain Allah. Sungguh Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi dari antara kamu dan yang berkata kepada saudara-saudara mereka, datanglah kepada kami, dan mereka tidak datang untuk berperang kecuali sebentar. Mereka kikir terhadapmu, lalu apabila datang bahaya,
engkau melihat mereka memandang kepada engkau dengan mata yang terbalik-balik seperti orang pingsan karena dihampiri kematian. Tetapi apabila bahaya telah hilang, mereka menyerang engkau dengan lidah yang tajam karena mereka tamak terhadap kebaikan. Mereka itu tidak pernah beriman. Maka Allah menghapuskan amal mereka, dan yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Mereka mengira laskar-laskar persekutuan itu belum pergi, dan jika laskar-laskar persekutuan itu datang lagi, mereka menginginkan seandainya mereka berada di antara orang-orang Arab penghuni gurun pasir, sambil menanyakan berita tentang kamu. Dan seandainya mereka berada di antara kamu, mereka sama sekali tidak akan ikut berperang kecuali sebentar. Sungguh bagi kamu dalam diri Rasulullah terhadap suri teladan yang baik untuk orang-orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah dan hari akhir, dan yang banyak mengingat Allah. Dan tatkala orang-orang mukmin melihat laskar-laskar persekutuan, mereka berkata, inilah apa yang telah dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kami, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan hal itu tidak menambah mereka kecuali keimanan dan kepatuhan. Di antara orang-orang yang beriman, ada orang-orang yang telah menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka sebagian dari mereka telah memenuhi nazarnya, yaitu mati syahid. Dan di antara mereka ada yang masih menunggu. Dan mereka tidak merubah janji mereka sedikit pun. Ini supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar karena kebenaran mereka, dan menghukum orang-orang yang munafik jika Dia menghendaki, atau memberi ampunan kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan Allah telah mengembalikan orang-orang yang ingkar dalam kemarahan mereka, dan mereka tidak memperoleh kebaikan apapun, dan Allah mencukupi orang-orang mukmin dalam perang itu, dan Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Ini adalah terjemahan dari ayat-ayat Al-Quran tadi. Alasan dari penamaan perang ini juga disebut dengan Perang Khandak karena untuk pertama kalinya bertentangan dengan kebiasaan di Arab, umat Islam berperang secara bertahan dengan menggali parit. Perang ini disebut juga dengan Perang Ahzab. Al-Quranlah yang telah memberikan nama ini. Ahzab adalah bentuk jamak dari hizb yang berarti kelompok atau golongan. Karena dalam perang ini, berbagai kelompok dan golongan Arab bersatu untuk menyerang umat Islam, maka perang ini pun disebut dengan Perang Ahzab. Latar belakang terjadinya adalah bahwa pada bulan Rabiul Awal tahun keempat Hijriah, suku Yahudi Bani Nazir diusir dari Madinah karena telah melanggar perjanjian, karena melakukan pemberontakan dan bersekongkol untuk membunuh Rasulullah SAW. Hukuman untuk suku pengkhianat dan pemberontak ini sebenarnya adalah jauh lebih berat. Tetapi atas permintaan mereka, Rasulullah SAW dengan penuh pengampunan dan belas kasihan hanya mengusir mereka. Suku ini kemudian pindah ke Khaybar yang terletak tidak jauh dari Madinah dengan membawa semua perlengkapan mereka. Namun, baru 4 bulan berlalu ketika orang-orang Yahudi yang tidak tahu berterima kasih itu dan bersifat bersekongkol ini membuat rencana yang mengerikan untuk melawan Nabi SAW dan Islam dengan tujuan untuk menghancurkan umat Islam sepenuhnya. Oleh karena itu, pemimpin Banu Nadir yaitu Huyai bin Akhtab yang layak disebut Abu Jahal dari Yahudi karena kesombongan dan keangkuhan serta kebenciannya terhadap Islam, ia pergi ke Mekah dengan pemimpin lainnya dan bertemu dengan Abu Sufyan dan para pemuka Quraisy. Ia berkata kepada Quraisy, kami bersama kalian. Kami bertekad untuk menghapus nama dan jejak Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Kami datang kepada kalian agar kita semua bersama-sama membuat perjanjian melawan Muhammad SAW dan para pengikutnya. Apalagi yang diinginkan oleh orang-orang musyrik Quraisy. Mereka sudah memiliki niat membunuh ini dan telah melakukan perang-perang lain seperti Perang Badar dan Perang Uhud. Tetapi mereka belum bisa mencapai keinginan hati mereka. Dan luka Perang Badar dan Perang Uhud pun kembali segar. Kemudian Abu Sufyan menyambut mereka dan berkata,
kalian telah datang ke rumah kalian sendiri, dan di antara semua orang, kami paling menyukai orang yang membantu kami dalam permusuhan terhadap Muhammad SAW. Setelah mereka berdiskusi, 50 orang Quraisy dan orang-orang Yahudi ini, mereka bersumpah sambil memegang kain Ka'bah dan berjanji untuk saling mendukung dan bersatu melawan Rasulullah SAW dan bersama-sama akan menghancurkan Muhammad SAW dan para pengikut beliau. Alhasil, penjelasan tentang bagaimana Banu Nadir dan kemudian bagaimana mereka pergi ke suku-suku Arab lainnya untuk mengajak mereka bergabung dalam persekutuan melawan umat Islam. Mereka sangat membenci umat Islam dan mereka juga telah melakukan berbagai penyerangan yang telah gagal. Oleh karena itu, pertama-tama mereka pergi ke Banu Ghatfan. Suku ini dianggap sebagai suku yang pemberani dan suku ini pun sangat membenci umat Muslim. Orang-orang Yahudi menghasut mereka untuk bertempur melawan pasukan Muslim dan menjanjikan mereka dengan 1 tahun hasil korma dari Khaybar. Atas hal ini, maka suku Banu Ghatfan pun memutuskan untuk membantu. Mereka menyiapkan 6.000 pasukan. Kemudian orang-orang Yahudi ini pergi ke suku Banu Sulaim. Ini adalah suku yang sebelumnya pernah berniat untuk melakukan penyerangan terhadap umat Islam. Oleh karena itu, ketika suku ini mengetahui akan adanya penyerangan secara bersama-sama ini, maka mereka pun setuju. Kemudian pemimpin Banu Fuzara, ia pun condong untuk memusuhi Islam. Kemudian ia pun mengajak suku Banu Asad. Oleh karena itu, pemimpin Banu Asad yang bernama Tulaiha menerima ajakan ini. Kemudian suku Banu Murrah dan Asja ikut serta dalam persekutuan ini. Ini adalah suku-suku yang sudah memiliki nama di Arab. Dalam menuliskan rinciannya, Hazrat Mirza Bashir Ahmad menulis, meskipun orang-orang Quraisy Mekah dan suku-suku Ghatfan dan Sulaim dari Najd sudah haus akan darah umat Islam dan senantiasa memikirkan untuk menyerang Madinah, namun mereka belum menyatukan kekuatan mereka untuk melawan Islam di satu medan perang. Namun ketika orang-orang dari suku Yahudi Bani Nadir diusir dari Madinah karena pengkhianatan dan hasutan mereka, para pemimpin mereka melupakan perlakuan mulia bahkan ihsan Rasulullah SAW, dan mereka mengusulkan untuk mengumpulkan semua kekuatan Arab yang terpencar untuk berusaha menghancurkan Islam. Dan karena orang-orang Yahudi sangat cerdik dan ahli dalam pekerjaan persekongkolan semacam ini, maka upaya jahat mereka pun berbuah hasil dan suku-suku Arab bersatu untuk turun ke medan perang melawan umat Islam. Di antara para pemimpin Yahudi adalah Salam bin Abil Huqaiq, Huyai bin Akhtab, dan Kinanah bin Rabi, yang mana ia berperan khusus dalam penghasutan ini. Mereka yang menghasut ini meninggalkan tempat tinggal baru mereka di Khaybar dan berkeliling ke suku-suku Arab di Hijaz dan Najd. Pertama-tama mereka tiba di Mekah dan bersekutu dengan Quraisy. Untuk menyenangkan para pemimpin Quraisy, mereka bahkan tidak ragu untuk mengatakan bahwa agama Quraisy yang berupa syirik dan penyembahan berhala adalah lebih baik daripada agama Islam. Setelah itu, mereka pergi ke Najd dan mengajak suku Ghatfan untuk bergabung dengan mereka, serta mempersiapkan cabang-cabang suku ini seperti Fazarah, Murrah, dan Asja untuk bergabung. Kemudian, atas hasutan orang-orang Quraisy dan Ghatfan, suku-suku Bani Sulaim dan Bani Asad juga bergabung dalam persekutuan anti-Islam ini. Selain itu, orang-orang Yahudi juga mengirim pesan kepada sekutu mereka, yaitu suku Bani Sa'ad, untuk meminta bantuan.
Selain persekutuan yang besar ini, orang-orang Quraisy juga mengajak banyak orang dari suku-suku di sekitar mereka yang merupakan pengikut mereka. Setelah persiapan yang penuh, suku-suku Arab yang haus darah ini, mereka bergerak seperti halnya banjir yang besar menuju Madinah dengan niat untuk menghancurkan umat Islam, dan mereka bertekad untuk tidak kembali sebelum mereka menghapus Islam dari permukaan bumi. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an menjelaskan tentang hal ini. Beliau bersabda, dua suku Yahudi yang diusir dari Madinah karena peperangan, kerusuhan, pembunuhan, dan rencana mereka membunuh Rasulullah, sebagian dari Banu Nazir pindah ke arah Syam dan sebagian lainnya pindah ke arah utara Madinah ke sebuah kota bernama Khaybar. Khaybar adalah pusat Yahudi yang sangat besar di Arab dan merupakan kota berbenteng. Di sini, Banu Nazir mulai menyebarkan hasutan mereka melawan umat Islam di kalangan orang-orang Arab. Orang-orang Mekah sudah menjadi lawan dan tidak membutuhkan hasutan mereka lagi. Demikian pula suku Ghatfan dari Najd yang memiliki kedudukan penting di antara suku-suku Arab. Mereka juga siap untuk memusuhi Islam karena memang persahabatan mereka dengan orang-orang Mekah. Oleh karena itu, selain menghasut orang-orang Quraisy dan Ghatfan, orang-orang Yahudi, mereka juga mulai menghasut dua suku kuat lainnya, yaitu Banu Sulaim dan Banu Asad untuk melawan umat Islam, serta mereka mempersiapkan suku Banu Sa'ad, yaitu sekutu orang-orang Yahudi, untuk membantu orang-orang kafir Mekah. Setelah persiapan yang panjang, maka persekutuan dari semua suku Arab yang kuat ini pun telah berdiri, dan ini melibatkan orang-orang Mekah, suku-suku di sekitar Mekah, suku-suku dari Najd dan di daerah-daerah utara Madinah, dan juga orang-orang Yahudi. Semua suku ini bersatu untuk membentuk suatu pasukan besar untuk menyerang Madinah. Mengenai keberangkatan orang-orang Quraisy dan suku-suku lainnya untuk perang Khandak ini dan juga jumlah mereka, rincian lebih lanjut adalah sebagai berikut. Quraisy Mekah berangkat dengan pasukan 4.000 orang. Mereka dipimpin oleh Abu Sufyan. Komando pasukan berkuda dipegang oleh Khalid bin Walid. Mereka mengikat bendera di Darun Nadwah yang merupakan tempat majelis syura Quraisy, dan bendera itu dibawa oleh Utsman bin Talha yang kemudian memeluk Islam. Mereka membawa 300 kuda dan 1.500 unta. 700 orang dari Banu Sulaim bergabung dengan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Abdus Syams. Banu Asad berangkat di bawah pimpinan Tulaihah bin Khuwailid. 1.000 orang dari Banu Fazarah berangkat di bawah pimpinan Uyainah bin Hishan. 400 orang dari Banu Asja berangkat dengan pemimpin mereka, yakni Mas'ud bin Ruhailah. 400 orang dari Banu Murrah berangkat di bawah pimpinan Haris bin Auf Murri. Adapun dari Banu Ghatfan, ada janji akan mengirimkan 6.000 tentara, dan dari pihak Yahudi ada pasukan cadangan yang lebih dari 2.000 orang yang siap untuk memberikan pukulan terakhir dari belakang pasukan yang besar ini. Dengan demikian, jumlah keseluruhan dari berbagai suku yang ikut serta dalam perang ini minimal adalah 10.000 dan menurut beberapa riwayat mendekati 24.000. Semua pasukan ini berada di bawah pimpinan Abu Sufyan bin Harb, yang merupakan pergerakan militer terbesar dalam sejarah Arab sampai saat itu. Hazrat Mirza Bashir Ahmad menulis tentang hal ini. Perkiraan jumlah pasukan besar kaum kafir berkisar antara 10.000 hingga 15.000. Bahkan menurut beberapa riwayat mencapai 24.000 orang. Bahkan jika kita menerima perkiraan 10.000 sebagai suatu yang benar, maka untuk zaman itu jumlah ini sangatlah besar.
dan mungkin belum pernah ada jumlah sebesar ini dalam perang sebelumnya. Pemimpin seluruh pasukan adalah Abu Sufyan bin Harb. Demikianlah pasukan ini pun mulai bergerak menuju Madinah pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah, bertepatan dengan Februari sampai Maret 627 Masehi. Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu bersabda, berbagai sejarawan memperkirakan jumlah pasukan ini antara 10.000 hingga 24.000. Tetapi adalah jelas bahwa jumlah seluruh Arab tidaklah mungkin hanya 10.000 prajurit. Oleh karena itu, perkiraan 24.000 prajurit tampaknya lebih tepat. Dan kalaupun tidak, pasukan ini pasti berjumlah minimal 18.000 sampai 20.000 orang. Madinah adalah suatu kota kecil yang biasa. Dan serangan ini bukanlah serangan biasa. Seluruh laki-laki Madinah, termasuk orang tua, pemuda, dan anak-anak, hanya berjumlah sekitar 3.000 orang. Sebaliknya, pasukan musuh berjumlah antara 20.000 hingga 24.000 orang. Dan mereka semua adalah prajurit terlatih, muda, dan mampu berperang. Karena jika pertempuran dilakukan di dalam kota, maka semua laki-laki, yakni orang tua maupun anak-anak pun dihitung. Akan tetapi jika pertempuran terjadi di luar, maka yang dihitung hanyalah prajurit-prajurit dan para pemuda. Oleh karena itu adalah jelas bahwa pasukan musyrik yang jumlahnya 20 hingga 25.000 orang, mereka adalah prajurit yang berpengalaman. Jadi jika dijumlahkan, jumlah seluruh laki-laki adalah 3.000 orang. Maka dari itu, jika dianggap bahwa jumlah pasukan Muslim di Madinah adalah 3.000 orang, maka jumlah musuh hendaknya 40.000 orang, yang mana ini suatu perbandingan yang jauh. Dan jika jumlah musuh dianggap 20.000 orang, maka jumlah pasukan Muslim di Madinah hendaknya 1.500 orang. Oleh karena itu, pasukan musuh pun mereka maju dengan niat perang mereka, dan ketika berita pergerakan ini sampai kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk menggali parit. Rinciannya adalah sebagai berikut. Bagian pengintai pasukan Muslim mengetahui semua yang terjadi dan menyampaikan semua berita kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, rencana keji orang-orang Quraisy dan Yahudi ini sampai ke Madinah. Kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat dan menyampaikan niat jahat musuh ini dan bermusyawarah apakah kita harus keluar Madinah untuk menghadapi mereka atau bertahan di dalam kota. Mengingat besarnya jumlah pasukan musuh, sebagian besar berpendapat bahwa lebih baik bertahan di dalam Madinah. Menurut riwayat, Hazrat Salman mengusulkan untuk menggali parit dan berkata, "Wahai Rasulullah, di negeri Persia, ketika kami khawatir akan pasukan berkuda, maka kami menggali parit supaya mereka tidak dapat menyeberanginya." Usulan ini pun disetujui oleh semuanya, dan Rasulullah SAW memutuskan untuk bertahan dalam kota Madinah dan memerintahkan untuk menggali parit. Menurut beberapa buku sejarah, tertera bahwa keputusan menggali parit ini bukan hanya karena usulan Hazrat Salman Al-Farisi, akan tetapi Allah Ta'ala pun telah menurunkan ilham ini juga kepada Rasulullah SAW. Karena ini adalah suatu cara yang sama sekali baru bagi orang-orang Arab. Tertera bahwa ketika Abu Sufyan yang sangat menginginkan kekuasaan ini menyerang Madinah dengan pasukan yang besar, dan ketika ia tidak melihat adanya perlawanan atau tidak melihat adanya pasukan Islam dari Madinah, maka ia pun menjadi sedemikian sombong karena besarnya jumlah pasukannya, dan ia berpikir bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan penduduk Madinah dari tangannya. Ia berkata bahwa ia akan menghancurkan Madinah. Ketika ia tidak melihat adanya perlawanan di sepanjang jalan menuju Madinah, maka kesombongannya pun semakin bertambah.
Namun ketika ia mendekati Madinah dengan kudanya, ia terkejut melihat parit sepanjang 5 kilometer dan sedalam 8 hingga 9 kaki yang sangat lebar di hadapan mereka. Parit ini begitu dalam dan lebar sehingga tidaklah mungkin dilewati dengan kuda. Oleh karena itu ketika mereka tidak bisa melewati parit ini, dalam keadaan marah dan sombong, ia lantas menulis surat kepada Rasulullah SAW yang tertera, "Demi Tuhan Lat, Uzza, Asaf, Naila, dan Hubal, aku datang dengan niat tidak akan kembali sebelum aku meluluh lantakkan kalian. Tetapi aku melihat kalian menghindari pertempuran ini dengan menggali parit. Seandainya saja aku mengetahui siapa yang mengajari kalian cara ini, dan jika kami kembali, maka ingatlah bahwa kami akan mengingatkan kalian kembali tentang hari perang Uhud, di mana kali ini adalah wanita-wanita kalian pun yang akan disembelih." Dalam jawaban atas surat ini, Rasulullah SAW menulis kepada Abu Sufyan, "Suratmu telah diterima. Aku mengetahui kamu selalu sombong melawan Allah mengenai seranganmu ke Madinah dengan pasukan besarmu dengan niat untuk menghapus dan meluluh lantakkan keberadaan kami. Ini adalah perintah Allah. Ini adalah perintah Allah yang akan menghalangi niat kejimu. Allah akan membuat keputusan yang akan membuatmu melupakan nama Tuhan Lat dan Uzza. Tentang siapa yang mengajariku untuk menggali parit ini, fa innallah alhamani anzalik, yakni Allah yang telah mengilhamiku akan hal ini. Ketika kemarahanmu dan rekan-rekanmu meningkat, Allah memberitahuku tentang ini. Dengarkanlah, pada akhirnya Allah akan memberi kami kemenangan. Dan wahai orang-orang bodoh dari Banu Galib, ingatlah akan datangnya hari ketika Lat, Uzza, Asaf, Naila, dan Hubal akan dihancurkan berkeping-keping. Pada hari itu aku akan mengingatkanmu tentang semua ini." Surat Nabi SAW ini menunjukkan bahwa meskipun Hazrat Salman Al-Farisi mungkin telah memberikan saran, akan tetapi keputusan untuk menerapkannya pasti datang melalui ilham Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW. Allah Ta'ala lah yang menyampaikan kepada beliau SAW. Sisa rinciannya akan saya sampaikan nanti insyaAllah. Saat ini, ingatlah senantiasa para Ahmadi di Pakistan dalam doa-doa Anda sekalian. Para Ahmadi di Pakistan sendiri harus menekankan pada doa dan sedekah. Semoga Allah Ta'ala melindungi mereka, menyelamatkan mereka dari kezaliman para penentang dan membalikkan kejahatan mereka. Berdoalah juga untuk perbaikan dunia secara umum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan dunia dari fitnah dan kehancuran. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر